Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Sulistiawati dengan NIM 170162252. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada bagian Account Receivable di PT Pratama Mitra Sejati. Latar belakang dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini yaitu era digital telah memicu perubahan besar dalam dunia bisnis dan industri, menuntut kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja melalui pengembangan kemampuan akademik, profesional, dan soft skill. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas, yang turut menyumbang pada tingginya angka pengangguran sarjana, yakni mencapai 1,01 juta orang per Februari 2025 berdasarkan data BPS. Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, kegiatan praktik kerja lapangan menjadi sarana strategis agar mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan ilmu perkuliahan, tetapi juga mengembangkan kemampuan adaptasi dan pemahaman kontekstual terhadap dunia kerja. Dalam upaya tersebut, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Pratama Mitra Sejati, tepatnya di Departemen Account Receivable, sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah praktik kerja lapangan. Adapun tempat dan waktu pelaksanaan PKL itu sendiri yaitu di PT Pratama Mitra Sejati yang beralamat di Jalan Raya Raden Saleh Raya nomor 44 RT 12 RW 2 Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dengan waktu pelaksanaan dari 3 Februari sampai dengan 10 Juli 2025. Adapun profil perusahaan yaitu PT Pratama Mitra Sejati merupakan bagian dari Tugu Insurance dan Pertamina Group yang didirikan pada 15 Januari 1990 di Jakarta. Awalnya fokus pada jasa sewa ruang kantor dan kini memiliki 5 gedung di Jakarta dan Surabaya. Sejak 1999, PMS mengembangkan layanan jasa transportasi dengan brand Otomitra yang pada 2023 resmi berganti nama menjadi Tuguren. Perusahaan ini menyediakan jasa sewa kendaraan operasional untuk berbagai industri seperti minyak dan gas, perbankan, pertambangan, asuransi, dan lainnya, dengan cakupan layanan dari Aceh hingga Papua. Berpengalaman lebih dari 25 tahun, PMS kini mengelola lebih dari 3.500 unit kendaraan dan 1.200 pengemudi, serta berkomitmen memberikan pelayanan optimal melalui tenaga profesional, rekrutmen selektif, dan pelatihan komprehensif. Lalu untuk visi dan misi PT Pratama Mitra Sejati yaitu visinya menjadi perusahaan jasa sewa kendaraan dan perkantoran terkemuka di Indonesia. Dan misinya yang pertama menyediakan produk dan jasa inovatif dengan dukungan teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, mendedikasikan diri untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan nilai optimal bagi seluruh stakeholder. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusia profesional yang berintegritas. Nah, adapun untuk struktur organisasi di PT Pratama Mitra Sejati, yang pertama itu yang paling tertinggi ada RUPS, lalu komisaris, ada presiden direktur dan direktur. Lalu untuk di bawah direktur itu ada marketing division, yaitu vice president marketing. Dan untuk divisi-divisinya itu terdiri dari Departemen Marketing, Departemen Account Receivable, Departemen Fleet Management, Departemen Building Management, Departemen Finance dan IT, Departemen HCS dan HSSE, Departemen Procurement dan GA, dan yang terakhir ada Internal Audit Department. Nah, untuk saya sendiri yaitu berada di Departemen Account Receivable yang terdiri dari manajer dan staff billing dan collection. Lalu untuk bidang usaha yang ada di PT Pratama Mitra Sejati itu terdiri dari dua. Yang pertama itu yaitu terkait penyewaan kendaraan operasional dan penyewaan gedung kantor.
Lalu, untuk bidang kerja yang saya lakukan selama praktik kerja lapangan di PT Pratama Mitra Sejati, yaitu terdiri dari 6. Yang pertama, melakukan penginputan penerimaan dokumen dari Departemen Fleet Management menggunakan Excel. Lalu, membuat sales order menggunakan SAP perusahaan. Yang ketiga, membuat proforma manual menggunakan Excel. Dan yang ketiga, membuat kwitansi menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kelima, membuat surat pengantar menggunakan Microsoft Word. Dan yang terakhir, melakukan upload invoice menggunakan website perusahaan. Oke. Baik, masuk kepada pekerjaan yang pertama, yaitu input data penerimaan dokumen. Pada tahap ini, praktikan menjalani tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh instansi, yaitu, dan ini adalah fase di mana praktikan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, untuk input data penerimaan dokumen ini merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Departemen Account Receivable untuk mencatat dan mengarsipkan setiap dokumen yang diterima dari Departemen Fleet Management. Proses ini penting sebagai bentuk dokumentasi penerimaan, kontrol internal, dan sebagai dasar dalam proses penagihan atau administrasi lanjutan. Dengan adanya pencatatan ini, Departemen AR dapat memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi piutang atau pembayaran telah diterima dengan lengkap, akurat, dan tercatat dengan baik. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa berita acara serah terima atau BAST, yang dimana dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dokumen pendukung invoice sebagai dasar penagihan. Lalu yang kedua itu yaitu membuat sales order menggunakan SAP perusahaan. Untuk sales order atau SO adalah dokumen transaksi penjualan yang dibuat di sistem SAP sebagai dasar pencatatan atas jasa atau barang yang diberikan kepada customer. Nah, dalam konteks penagihan sewa ruang ini, sales order itu berfungsi untuk merekam transaksi penyewaan ruangan beserta komponen biaya tambahan seperti listrik, telepon, dan biaya-biaya lainnya yang menjadi tanggung jawab penyewa. Nah, pembuatan sales order ini merupakan tahap awal dari proses penagihan yang terintegrasi di SAP, di mana seluruh data transaksi dimasukkan secara sistematis, mulai dari identitas customer, jenis jasa yang diberikan, nilai tagihan, hingga ketentuan pembayaran. Setelah sales order dibuat, data dari SO tersebut akan digunakan oleh sistem SAP sebagai dasar pembuatan billing dokumen atau invoice, yang kemudian akan dikirimkan kepada customer untuk proses penagihan secara resminya. Nah, dengan adanya pembuatan sales order ini, proses penagihan menjadi terkontrol, accountable, efisien, dan terintegrasi. Lalu yang ketiga yaitu membuat proforma manual. Proforma invoice manual adalah dokumen estimasi tagihan yang disusun secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang dimana berisi rincian biaya sewa kendaraan atau jasa pengemudi yang diberikan kepada customer sebelum invoice resmi diterbitkan. Nah, dalam sistem penyewaan kendaraan dan jasa pengemudi, pembuatan proforma dilakukan ketika customer membutuhkan perkiraan biaya yang akan mereka bayarkan sebelum mereka menerima invoice resmi dari perusahaan. Nah, biasanya proforma ini digunakan oleh customer untuk persetujuan anggaran internal, pengajuan pembayaran ke bagian keuangan mereka, dasar pembuatan PO, klarifikasi nilai tagihan sebelum proses penagihan resmi. Nah, karena sifatnya hanya sebagai estimasi awal, tidak semua customer akan dibuatkan proforma. Pembuatan proforma hanya dilakukan atas permintaan customer yang memang memerlukan dokumen tersebut sebelum invoice diterbitkan. Nah, dalam perusahaan PT Pratama Mitra Sejati, perusahaan customer yang membutuhkan proforma invoice yaitu perusahaan Pertamina.
Lalu yang keempat yaitu membuat kwitansi pengantar invoice. Kwitansi pengantar invoice adalah dokumen pendukung yang dibuat untuk mengkonfirmasi bahwa sejumlah invoice telah diserahkan kepada customer untuk proses penagihan. Kwitansi pengantar ini memuat daftar invoice yang dikirim, nilai nominalnya, serta tanggal penyerahan sehingga menjadi bukti administrasi bahwa invoice telah disampaikan ke customer secara resmi. Dalam praktiknya, pembuatan kwitansi pengantar invoice dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel agar formatnya fleksibel, menyesuaikan kebutuhan, jumlah invoice maupun permintaan customer. Untuk nominal di atas 5 juta rupiah, kwitansi pengantar invoice ditempeli materai sebagai bentuk pengesahan tambahan sesuai dengan perpajakan dan legalitas administrasi. Lalu yang kelima yaitu membuat surat pengantar invoice. Surat pengantar invoice adalah dokumen resmi yang dibuat untuk menyertai pengiriman invoice kepada customer. Surat pengantar ini berfungsi memberikan penjelasan formal bahwa sejumlah invoice telah diterbitkan dan diserahkan kepada customer untuk proses penagihan. Berbeda dengan kwitansi pengantar yang sifatnya lebih administratif dan bukti serah terima, surat pengantar invoice lebih bersifat surat resmi dari perusahaan dan dibuat biasanya dengan menggunakan kop surat perusahaan. Nah, surat pengantar ini bertujuan untuk menginformasikan jenis transaksi, jumlah invoice, nilai tagihan, serta nomor invoice, lalu memberikan pemberitahuan resmi kepada customer bahwa invoice telah diterbitkan dan memudahkan administrasi dan dokumentasi di kedua belah pihak. Lalu yang terakhir yaitu upload invoice menggunakan website Tuguran. Nah, dalam kegiatan magang yang saya jalani, salah satu proses administrasi yang saya lakukan adalah upload invoice kepada website internal milik perusahaan, yang dimana proses ini dilakukan setelah dokumen fisik invoice-nya itu beserta dokumen pendukung lainnya selesai dicetak dan dikirimkan ke customer. Tujuan dari upload invoice ini sebagai bentuk pencatatan dan backup dokumen digital, sehingga seluruh arsip penagihan dapat terdokumentasi dengan baik di sistem perusahaan. Selain sebagai arsip, data yang diunggah juga menjadi referensi bagi tim finance dan audit dalam memonitor tagihan yang sudah dikirim ke customer. Dalam proses upload invoice ini, dokumen yang diunggah yaitu berupa hasil scanan dari invoice resmi, surat pengantar invoice, kwitansi pengantar invoice, dan dokumen lainnya seperti faktur pajak, PO, kontrak, dan sebagainya jika memang diperlukan. Baik, itulah job desk yang saya lakukan selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Pratama Mitra Sejati. Namun, dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tersebut, tidak luput dari berbagai kendala, namun ada juga solusi yang saya lakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Yang pertama yaitu kendalanya ketidaktelitian saat input data. Jadi kendala pertama yang saya hadapi adalah terkait ketidaktelitian dalam proses penginputan data menggunakan Microsoft Excel. Dalam aktivitas harian, saya bertanggung jawab untuk mencatat penerimaan dokumen dari Departemen Fleet Management yang dimana pada tahap awal saya sempat melakukan beberapa kesalahan dalam penulisan data seperti angka atau nama klien karena kurang teliti dan belum terbiasa dengan format standar yang digunakan oleh perusahaan. Nah, lalu yang kedua itu adaptasi dengan SAP atau software ERP. Nah, kendala kedua yang cukup signifikan adalah kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem SAP milik perusahaan, terutama ketika diminta untuk membuat sales order. SAP ini merupakan sistem ERP yang sangat kompleks dan belum pernah saya pelajari sebelumnya di bangku perkuliahan. Pada awalnya, saya cukup kebingungan dengan tampilan antarmuka SAP serta alur kerja di dalamnya karena banyak istilah teknis yang tidak familiar dan proses yang harus dilakukan secara berurutan. Akibatnya, saya menjadi lambat dalam menyelesaikan tugas dan beberapa kali harus meminta bantuan dari rekan kerja.
Dan yang terakhir, deadline atau volume kerja yang padat. Nah, pada periode tertentu, praktikan harus memproses banyak dokumen dalam waktu yang terbatas, di mana kondisi ini menuntut ketelitian dan ketepatan waktu agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan maupun penginputan data. Terutama karena dokumen-dokumen tersebut berkaitan langsung dengan proses penagihan dan administrasi keuangan, volume pekerjaan yang meningkat secara tiba-tiba seperti menjelang akhir bulan atau proses penagihan massal membuat saya harus bekerja lebih cepat untuk mengurangi tingkat akurasi. Lalu dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, saya mencoba melakukan beberapa solusi yang bisa saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan double checking. Nah, saat menghadapi masalah ketidaktelitian, saya membiasakan diri untuk melakukan pemeriksaan ulang atau double checking terhadap seluruh data yang telah saya input, terutama sebelum disimpan atau dikirimkan kepada bagian lain. Saya juga mulai membuat catatan kecil berisi format standar yang biasa digunakan perusahaan, sehingga tidak perlu menebak-nebak lagi dan bisa lebih konsisten dalam mengisi data. Lalu yang kedua, aktif bertanya dan membuat catatan pribadi. Terkait dengan penggunaan sistem SAP, saya berinisiatif untuk aktif bertanya kepada karyawan yang sudah terbiasa menggunakan sistem tersebut, serta mencatat setiap langkah-langkah penting yang perlu saya ikuti dalam proses pembuatan sales order. Meskipun memang pada awalnya sulit, namun dengan latihan yang berulang dan keinginan untuk belajar, saya perlahan mulai memahami alur kerja SAP dan menjadi lebih percaya diri dalam menggunakannya. Lalu yang terakhir itu yaitu manajemen waktu. Agar tidak kewalahan dengan pekerjaan yang padat, saya mulai menerapkan pengaturan waktu kerja melalui to-do list harian, di mana saya menyusun skala prioritas berdasarkan tenggat waktu. Dengan cara ini, saya bisa menyelesaikan pekerjaan satu persatu dengan lebih terorganisir dan efisien. Baik, sekian. Terima kasih presentasi mengenai laporan praktik kerja lapangan di PT Pratama Mitra Sejati pada bagian account receivable. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.